Baik, sebelumnya Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mengadakan perkuliahan di mata kuliah Fisika Dasar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk hari ini kita akan memberikan pengantar dan sedikit materi perkuliahan Fisika Dasar pertama. Tapi karena ini adalah perdana, sehingga nanti dan besok kita juga ketemu lagi ya di mata kuliah yang sesi praktikum, sehingga untuk perkenalan lebih enak di saat kita luring ya. Ya mungkin beberapa tolong bisa on kamera sekilas agar apa namanya yang tidak ada kendala bisa kelihatan wajahnya ya. Nah, terkait dengan mata kuliah Fisika Dasar satu ini dosennya ada dua ya. Untuk yang kelas C ya, teorinya dengan saya, nanti praktikum berdua saya dengan Pak Widodo ya. Kemudian secara jadwal teorinya kita laksanakan di sesi pagi Selasa jam 7.30. Kemudian untuk praktikumnya kita akan laksanakan di hari Rabu jamnya jam 9.30. Nah, gitu. Kemudian untuk praktikumnya berada di lab fisika dasar, mungkin sudah mulai mengenal ya di lingkungan lab MIPA. Di sisi barat itu semua gedungnya itu adalah fokusnya untuk lab. Nah, di situ. Nah, kemudian hari ini kita akan sampaikan RPS rancangan kita. Jadi untuk perkenalan besok aja ya. Eh, Sekilas juga sudah kita kenalan ketika sesi departemen kemarin ya. Tapi untuk satu persatu saya panggil besok ya. Ketika sesi apa namanya luring di lab untuk memudahkan. Nah, kemudian di sini untuk rencana kita dalam satu semester ke depan. Jadi mata kuliah fisika dasar satu itu sebenarnya fokusnya adalah mekanika, kemudian kalor, dan juga bunyi. Ya. Nah, detailnya seperti ini. Jadi kita akan mempelajari pertama adalah satuan dan vektor besaran ya. Jadi terkait dengan besaran itu biasa ya. Jadi kalau kita belajar IPA atau fisika, maka kita akan mengenali besaran. Ya. Baik itu besaran skalar maupun besaran vektor. Kemudian kinematika partikel, jadi gerak benda, baik itu nanti geraknya satu dimensi atau dua dimensi, kemudian dinamika partikel, itu gaya, kemudian usaha energi, kemudian konservasi usaha dan energi, serta penerapannya. Nah, kemudian gaya konservatif, itu kemudian impuls dan juga momentum, kemudian kesetimbangan benda tegar, fluida, baik itu nanti fluida yang sifatnya diam atau statis, maupun fluida yang sifatnya dinamis. Kemudian getaran dan gelombang, bunyi, ya, suhu dan kalor, teori kinetik gas, dan nanti di bagian terakhir adalah hukum atau termodinamika. Nah, termodinamika ini yang kita pelajari itu hanya sifatnya mendasar di situ. Dan nanti di fisika dasar ini beberapa dipelajari lebih dalam. Misalkan nanti ada mata kuliah tersendiri gelombang dan optik, ya. Ada juga mata kuliah pilihan mekanika dan fluida dan juga ada mata kuliah pilihan termodinamika. Nah, di situ. Nah, kemudian di sini juga kita akan memadukan dengan eksperimen. Jadi ada praktikum fisika dasar pertamanya juga membahas terkait dengan gerak atau mekanika, kemudian kalor dan juga termodinamika. Nah, beberapa topik yang digunakan di dalam eksperimen ya itu adalah topik gerak lurus, itu topik pertama. Kemudian paduan gerak atau gerak dua dimensi, itu nanti kita gerak jatuh bebas, parabola dan juga gerak melingkar, massa jenis dan tekanan hidrostatis, kemudian kesetaraan kalor, gelombang tali atau melde, kemudian resonansi bunyi, termometer gas, dan juga hukum Boyle. Ini adalah apa namanya rancangan kita yang akan kita pelajari selama satu semester. Nah, kemudian
Untuk per pekan, ya, kita akan mempelajari seperti ini rancangan kita. Jadi hari ini adalah penyampaian RPS, kemudian ada termasuk ini pendahuluan ya, termasuk apa namanya rancangan kita, besaran satuan vektor untuk hari ini. Kemudian kinematika untuk pekan depan, ya, gerak satu dimensi, dua dimensi, kemudian dinamika hukum Newton, kemudian gerak melingkar, hukum gravitasi universal, usaha energi momentum, ya, termasuk juga impuls, ya, gerak rotasi, ya, kemudian pekan ke-8 ini kita jadwalkan itu adalah UTS. Kemudian pekan 9 ya. Kita mulai pada elastisitas, kesetimbangan benda, fluida statis, dinamis, getaran gelombang, bunyi, kemudian temperatur, teori kinetik gas, kemudian kalor, kemudian hukum termodinamika, dan 16 adalah UAS. Nah, di sini. Jadi ini memang materi banyak, tetapi waktunya apa namanya? Kalau dihitung itu sangatlah sedikit. Ya, nanti teman-teman menempatkan posisi harus banyak belajar, apalagi sebagai ke depan itu calon guru ya kita harus banyak membaca dan banyak belajar di situ. Dan belajar itu jangan hanya mengandalkan dalam perkuliahan atau sesi di kelas, tetapi harus belajar secara mandiri. Nah, di situ. Nah, kemudian perkuliahan kita presentasi. Jadi yang presentasi itu adalah saya nanti akan memaparkan materi, kemudian nanti ada sesi diskusi, mungkin ada diskusi dan juga tanya jawab. Nanti mungkin ada satu dua yang belum paham dan seterusnya bisa ditanyakan. Kemudian penugasan jelas. Jadi nanti setiap sesi saya upayakan ada penugasan sehingga bisa mereview materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian praktikum, ya jelas ini praktikumnya semuanya berbasis alat. Ya, teman-teman akan pegang alat, menggunakannya, mengukur, merancang, ya, kemudian sampai dengan melaporkan. Nah, di situ. Nah, kemudian bobotnya seperti biasa ini kita memberikan apa namanya dorongan kepada teman-teman agar semuanya mendapatkan nilai baik atau mungkin kategori A atau amin, ya, sehingga praktikum itu bobotnya sangat tinggi 50%. Sehingga harapannya itu setiap praktikum aktif, kemudian laporannya juga bagus, ya. Tidak ada yang meninggalkan atau tidak ada yang terlewatkan dari laporan. Ya, jadi kalau laporannya nggak lengkap ya otomatis nggak mungkin mendapatkan bobot 50. Tugas ini ya meskipun tiap hari mungkin atau tiap materi ada tugasnya ini bobotnya 10%. Nanti dikerjakan secara kelompok. Tapi untuk praktikum ini pelaksananya kelompok tapi laporannya individu. Keaktifan itu adalah 10 ya, UTS, kemudian UAS. Nah, di situ. Nah, ketika sudah diolah, nanti kita by system itu akan mengkonversi sendiri ya. 86 minimal ke atas itu adalah A dan seterusnya. Lah, bawahnya amin, kemudian B plus ya. Jadi nilai C itu sebenarnya masuk kategori lulus. Ya, tapi kalau dalam tataran dunia kerja itu ya nggak bagus lah kita mau bekerja mau mendaftarkan diri kok nilainya C. Nah, sehingga harapannya nilainya paling tidak ya B plus. Ya, harapannya B plus, amin atau malah A. Nah, di situ. Kemudian referensi kita banyak ya. Buku utama adalah bukunya Gian Colli, ya, Fisika Dasar. Tapi yang versi jilid satu ya, ini belum tak lulus malah jilid 2, jilid satu, ya. Holiday Resnick. Jadi ini juga jilid satu karena fisika dasar satu ya, itu paling pokok, ya. Kemudian dan juga bukunya seperti ini, buku Gian Colli itu yang versi baru, ya. Kemudian beberapa buku yang sudah kami tuliskan dan ada di UNJ Press bisa dipesan di sana, harganya sekian ya. Kemudian buku bahasa Inggris ini ada bukunya Atam Arya, ini buku sangat bagus sekali dalam mempelajari fisika dasar ya. Nah, kemudian Bismarcknya sudah mencoba belum teman-teman untuk masuk? Oke, Bapak. Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi, oke, baik, makasih. Nanti teman-teman ke depan itu pasti mau nggak mau akan sering menggunakan Bismart. Ya, tidak hanya dengan Pak Didik, ya. Saya yakin semuanya terkait dengan tata kelola manajemen pembelajaran akan banyak diarahkan kepada Bismart.
Nah, ini memang saya apa namanya biasanya mengajarnya fisika dasar 2, kemudian yang listrik magnet, ya komputasi ini saya baru kali ini ya mengampu mata kuliah fisika dasar 1. Oke. Yang telat nggak apa-apa ya, kita santai ya. Hari ini materi masih ringan ya. Jadi apa namanya materinya masih bertahap ya untuk yang ada di Bismat. Nah, kemudian untuk kita presensi dulu ya. Presensinya juga baik apa namanya baik sistem. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya, Kak. Presensi fisika dasar masa ini. Kalau kemarin siakatnya bermasalah ya. Ngantar kuliah dan penyampaian RPS. Oke, ini ya, saya share di grup aja. A9X2, kode. Oke, silakan bisa presensi ya, presensi dengan mengisikan token tadi ya, apa namanya A9X2. Oke, silakan. Nah, kemudian setelah presensi kita memberikan pengantar. Ya, mungkin ini karena memang materinya agak banyak. Kalau kita hari ini tidak diisi materi, cuma pengantar kayak tadi namanya kurang. Ya, berbeda dengan topik lain yang materi bisa di apa namanya sederhanakan. Tapi untuk sekadar salah satu ini materinya sangat esensial teman-teman karena sebagai bekal teman-teman untuk mengajar atau sebagai guru itu harus menguasai fisika dasar, biologi umum itu paling pokok, kemudian juga kimia umum ya. Tapi kimia umum ini sedikit untuk jenjang SMP. Nah, hari ini untuk materinya ya kita akan mereview vektor dan juga alat bantu matematika ya. Jadi fisika itu kalau kita ingin mempelajari lebih bagus, lebih mendalam, tidak mungkin kalau tidak ada alat bantu berupa matematika ya. Jadi harus menguasai matematika meskipun levelnya ya level dasar di situ. Nah, kemudian nah di sini lingkup dari besaran vektor ya. Jadi di sini yang akan kita pelajari adalah jadi kita harus menguasai penguasaan vektor di situ. Pertama, besaran vektor dan skalar harus tahu, ya. Kemudian karena vektor harus bisa melakukan penguraian. Vektor satu, dua dimensi, tiga dimensi. Metode penjumlahan vektor, baik itu secara analitik, ya, ngitung, maupun dengan cara metode grafik, perkalian vektor, dan juga kalkulus vektor. Ini lingkup yang ibaratnya itu pondasi awal bagi teman-teman dalam mempelajari fisika dasar di situ. Nah, gampang lah. Yang gampang nanti agak cepat aja. Ini kan SMA sudah dipelajari ya. Jadi vektor itu intinya adalah besaran fisika atau besaran fisis yang punya besar dan arah. Perpindahan dari timur ke barat, barat ke selatan, ya. Dia punya. Ya, jadi berapa perpindahannya? Mungkin 3 meter kemana ke barat, 3 meter kemana ke selatan. Nah, itu berarti dia punya besar, besarnya itu 3 meter, 5 meter, arahnya apa? Ke barat, ke selatan. Nah, itu diperhatikan. Gaya, itu juga sama, gayanya berapa, arahnya kemana. Nah, di situ. Kecepatan, percepatan, medan listrik, medan magnetik, medan gravitasi. Nah, ini contoh-contoh besaran fisika yang di situ tidak hanya punya besar, tetapi juga punya arah. Nah, di situ. Kemudian skalar. Ya, skalar itu adalah hanya besarnya saja. Massa, ya, berapa kilogram. Nggak punya, wah massa kok punya arah, arahnya kemana? Nggak ada. Ya, yang adalah gaya berat, kemana arahnya? Ke pusat bumi. Nah,
panjang, waktu, kerapatan, massa jenis ya, termasuk ya kerapatan massa jenis bisa, kerapatan energi bisa, ya. Energi sendiri, suhu itu adalah skalar, ya. Dia nggak punya arah. Nah, untuk pengoperasian, besaran yang sifatnya skalar langsung saja, penjumlah langsung dijumlah, perkalian langsung dikalikan, ya. Tapi kalau dia vektor, dia mempunyai aturan tersendiri. Nah, ini adalah penggambaran vektor. Jadi vektor itu biasanya ditunjukkan dengan adanya tanda panah, ya. Kadang juga dibuat skala kayak seperti ini, ya. Jadi satu skalanya adalah 10, kalau ada 4 berarti dia 40. Arahnya kemana? Nah, ini diperhatikan. Nah, ini biasanya kalau di buku-buku ada yang dicetak dengan huruf tebal, ya, kayak ya ini ya, tebal D, ya, atau tanda panah di atasnya. Jadi vektor AB, atasnya dikasih tanda panah. Nah, itu artinya atau tanda seret itu ada artinya besaran itu menunjukkan besaran yang vektor, gitu. Nah, kemudian penguraian vektor ini penting ya, karena nanti fisika dasar 1, 2, listrik magnet itu pasti menguraikan vektor. Contohnya ini ada vektor P ya. Kalau dia dua dimensi, maka vektor P ini kita uraikan pada arah sumbu X menjadi Px, kemudian sumbu Y Py di situ. Nah, kemudian biasanya untuk dua dimensi arah sumbu X itu vektor satuannya adalah I, yang Y adalah J, maka ini jadi PXI ditambah dengan PYJ. Nah, di situ. Kalau tiga dimensi ada arah sumbu X-nya sini, kadang sini ya, ini sama aja. Jadi ini adalah arah sumbu X, arah sumbu Y, arah sumbu Z, sehingga tambah dengan PZK. K ini adalah vektor satuan yang menunjukkan arah sumbu Z. Nah, di situ. Nah, kemudian ini juga contoh, ini adalah vektor dua dimensi, vektor namanya V, ya. Kita akan menguraikan pada Vx dan Vy. Vx itu adalah arah sumbu X, Vy adalah arah sumbu Y. Nah, di sini ada sudut, ya. Sudutnya adalah diambil dari X ini ya. Maka sini sudutnya adalah lebih dari 90%. Ya, lebih dari 90 derajat. Maka Vx-nya ya ini adalah dikali dengan cos. Ya. Jadi kemudian Y-nya adalah dikali dengan sin. Nah, di situ. Kenapa? Karena gambarnya gini lah ya, termasuk ini kan. Ini kan sin itu adalah definisinya depan dibagi dengan miring, cos samping dibagi miring, tangen adalah depan dibagi samping. Nah, sehingga kita gunakan itu ya Vx-nya kan ini ya. Vx itu adalah samping, samping itu kaitannya dengan cos. Maka V dikali dengan cos. Ya, Vx-nya. Vy itu adalah depan dibagi miring ya, sehingga Vy adalah apa namanya sisi miring dikali dengan sin. Nah, cuma kalau modelnya gini, ini VY-nya positif, VX-nya adalah negatif. Kenapa? Ada X-nya kan ke kiri ya, maka ini berada di nilainya adalah negatif. Kalau di sini sudutnya sama sini, maka nilai X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kalau di kuadran 4, ini X-nya positif, Y-nya adalah negatif. Nah, kalau sudah kita uraikan Vx dan Vy, maka kita bisa menghitung besarnya adalah akar dari masing-masing komponen dikuadratkan. Kalau sini kan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ya. Sudutnya bagaimana? Sudutnya kita gunakan depan bagi samping atau tangen. Ya. Tangen alfa adalah Vy dibagi Vx. Ya. Kalau tangen alfa nilainya 1, maka alfanya adalah 45 derajat. Nah, di situ. Nah, kalau tiga dimensi ini sama, jadi R. Nanti kita akan mengganti vektor V1, V2, V3 itu berapa nilai resultannya, ya. Maka kita harus menguraikan ada Rx, Ry. V1-nya V1X, V1Y, V2, V2X, V2Y, V3, V3X, V3Y ya. Kemudian dijumlahkan, ketemu Rx-nya berapa, R-nya berapa. Resultan atau total vektor ya itu adalah akar dari masing-masing komponen dikuadratkan ditambah di akar. Nah, seperti ini. Ini kalau ada tiga vektor, empat vektor juga sama. Ya. Nah, ini kalau ini tadi adalah untuk dua dimensi. Ya, apa namanya besarannya itu
arahnya dilihat dari arah sumbu X dan sumbu Y. Ini ada yang bocor suaranya nih, siapa nih? Oke, yang belum ada kepentingan di anu dulu ya, dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, contoh lagi di sini ya lanjutan tadi dua dimensi sekarang tiga dimensi ya teman-teman ya. Jadi agak kompleks dikit ya. Jadi vektornya itu dilihat pada arah sumbu X. Ini sumbu X-nya di sini menuju kita. Sumbu Y-nya itu menyamping ya. Sumbu Z-nya adalah ke atas. Tapi di sini sebenarnya tuh X-nya itu ya menuju kita dan juga masuk ke dalam bidang bidang apa namanya bidang baca kita ya. Yang Y-nya itu ya dari kanan ke kiri ya, dari positif negatif, Z-nya itu dari atas ke bawah juga. Oh ya itu. Nah, kemudian di sini ada uraian sudut. Jadi kalau kita uraikan kayak gini ya, menguraikan dari atas ini menuju ke bawah sejajar tegak lurus dengan bidang bawah, kemudian diproyeksikan ketemu AX ya, kemudian sini AY, yang sini kalau kita proyeksikan tegak lurus dengan arah Z, maka AZ. Punya sudut ini alfa, ini beta, ini gamma. Sehingga dengan aturan trigonometri AX adalah A cos, AY A cos beta, AZ adalah A cos gamma. Ini kenapa kok tidak sin ya? Kita lihat aja hubungannya. Jadi tidak semua harus apa namanya ada sin. Ya tergantung di mana sudutnya di situ. Kemudian tapi ini jarang ya, belum apa namanya kita belum sampai tiga dimensi. Nanti paling-paling banyak dua dimensi. Besarnya bagaimana? Juga sama. Masing-masing komponen dikuadratkan. AX kuadrat, AY kuadrat, AZ kuadrat, kemudian diakar. Ketemu besar. Kemudian arahnya tergantung mau dilihat dari apa. Tangen alfa, ya. Itu rumusnya ini akar AY kuadrat tambah AZ kuadrat dibagi AX. Ya, jadi alfa ini kan, jadi X-nya nggak ada. Tangen beta, ya, beta kan punya sumbu Y ya, maka di sini atasnya tidak ada Y dibagi yang komponen Y, ya. Yang tangen gamma punya Z, atasnya ini tidak ada komponen Z-nya dibagi dengan AZ. Nah, di sini. Ini adalah untuk melihat apa namanya arahnya, berapa sudutnya di situ. Nah, nanti kita berikan contohnya, teman-teman. Kemudian ada vektor satuan. Ya, jadi vektor satuan itu vektor yang besarnya cuma satu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan arahnya ke mana di situ. Kalau arah sumbu X maka disimbolkan dengan J. Arah apa namanya? Sorry ya, I ya. Ini I, kemudian ini kebalik ya. Ini sumbu X-nya itu adalah arahnya ditunjukkan I, Y adalah J, kemudian Z adalah K. Ya. Nah, rumusnya apa? Vektor satuan itu vektornya ya dibagi dengan besarnya. Ingat besarnya itu ya masing-masing komponen totalnya berapa dikuadratkan kemudian diakar. Itu adalah besarnya. Itu. Nah, ini ya, I adalah untuk menunjukkan vektor satuan X, J adalah Y, K adalah Z. Tapi beberapa juga ada yang simbolnya X caping. Ya, ini jadi disimbolkan dengan caping ya. Jadi A caping itu berarti vektor yang besarnya satu. X caping, Y caping, Z caping. Nah, ini bahasanya seperti itu. Hmm. Nah, kemudian ini contoh juga tadi. Tadi ini memang ini kebalik dikit ya. Ini harusnya I-nya adalah untuk vektor X, J-nya vektor Y ya di situ. Maka di sini kita bisa menuliskan ya apa nih? Absen tidak bisa diakses di siakat. Memang gitu teman-teman. Nggak bisa absen loh. Saya cek dulu. Apa karena libur terus siakatnya nggak bisa? Nah, memang nggak bisa apa tadi? AX A9 X2. Tapi kalau nggak bisa nggak apa nanti saya presentasikan sendiri ya. Itu Ya Pak, tidak bisa. nggak bisa ya. Kemarin kan error juga. Ya ini ya mungkin kondisi ya. Oke nggak apa-apa nanti saya presentasikan aja. Saya asumsikan semuanya masuk ya. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi dua dimensi itu AX, kemudian AY adalah AYJ. Ya. Yang sini kita bisa mengganti AX itu adalah A dikali dengan cos.
ya, kemudian X caping, bisa I juga boleh, ya. Yang AY adalah komponen yang Y dikali dengan sin sudut, ya. Besarnya ya tinggal aja AE kuadrat tambah AY kuadrat di akar. Kalau vektor satuannya, vektor A-nya itu seperti apa, dibagi besarnya itu pasti nilainya adalah satu. Nanti kalau dimasukkan sebagai seperti ini, komponen X, komponen Y nanti dikuadratkan dan di akar, nanti hasilnya juga satu. Karena memang vektor satuan. Kemudian tiga dimensi, nah seperti ini, ya. AXI, AYJ, AZK, ya. Kemudian besarnya masing-masing komponen itu dikuadratkan, kemudian diakar. Dan nilai untuk vektor satuannya adalah vektor itu sendiri, vektornya dibagi dengan besarnya. Itu nanti hasilnya satu. Nah, kita akan, ini penguraian ya, menguraikan vektor ya, besaran yang punya besar dan juga punya arah. Nah, sekarang penjumlahan. Ya, ini gampang juga ya. Jadi vektor A ditambah vektor B, ya ini kalau kita gambarkan pakai grafik, ya artinya vektor A ini kita geser ke ujung B, ya ketemu di sini, maka pangkal B sini, ya ditarik ke ujung A ini. Itu artinya penjumlahan dari A ditambah dengan B. Nah di situ. Kemudian kalau pengurangan, ya misalkan A, jadi di sini adalah B dikurangi A, artinya A ini kalau pengurangan itu tanda panahnya ke bawah, ya. Dia arahnya menjadi berkebalikan. Negatif A, negatif vektor A itu berarti arahnya kebalikannya. Contohnya ini kan B dikurangkan dengan vektor A ya. Maka A-nya kan awalnya ke atas kalau dia positif. Kalau dia negatif, maka dia menjadi arahnya ke bawah. Nah, jadi ini vektornya adalah B ditambah dengan vektor A yang ke sini. Karena di awalnya di sini kan, karena dia negatif, maka menjadi sini. Kalau dijumlahkan sama, vektor negatif A ini diletakkan di ujung vektor B, ketemu di sini, ya. Kemudian pangkal B ini ditarik menuju ke ujung A ini. Itu adalah B ditambah dengan negatif A. Atau B min A. Karena awalnya adalah A-nya seperti ini. Di situ. Nah, terkait dengan penjumlahan, itu pertama, untuk vektor itu bersifat komutatif. Dibalik boleh A plus B sama dengan B plus A. Jadi ini misalkan apa namanya A plus B ya kita mau jumlahkan B-nya taruh ke sini ya vektor B geser ke A ujung A ya pangkal A tarik ke ujung B sama hasilnya yang ini juga sama ini vektor B geser ke sini pangkal A tarik ke sini hasilnya juga sama itu namanya komutatif A plus B sama dengan B plus A. Dan juga bersifat asosiatif kalau ada lebih dari dua vektor. Mau dijumlahkan mana dulu. Jadi D plus E plus F sama dengan D. Jadi ini kan E plus F mau didulukan. Mau dulukan manapun bebas. Ya, jadi ini prinsipnya sama. Salah satu vektor diletakkan di ujung, kemudian tarik di pangkalnya, kemudian tambah lagi dan seterusnya. Ya, ini hasilnya akan sama. Jadi asosiatif. Nah, kalau metode grafik seperti ini ya, jadi A tambah B tambah C ya gampang aja. Ini vektor A, ujungnya tambah vektor baru, ujungnya tambah vektor baru. Pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir itu adalah resultannya. Cuma kalau kita gambar baik grafik ya harus hati-hati. Kenapa? Harus memperhatikan skala. Harus memperhatikan arahnya di situ sehingga banyak sekali secara memudahkan kita yaitu diselesaikan dengan cara menghitung atau analitik di situ. Nah, kemudian kasus untuk dua vektor ya. Misalkan dua vektor terpisah dengan sudut theta atau psi ya. V1 V2 berapa sih penjumlahannya kasus khusus? Ya, kita bisa menyelesaikan dengan rumus seperti ini. Kalau manual nggak apa-apa, ini V2 diuraikan V2X, V2Y, V1X, V2, V1Y berapa. Kemudian komponen sumbu X dijumlahkan, komponen sumbu Y dijumlahkan. Sehingga R-nya adalah VXI tambah VYJ. Nah, di situ. Kemudian kalau ditanya berapa jumlahnya akar dari VX kuadrat tambah VY kuadrat.
kemudian di akar. Tetapi kalau hanya bentuknya dua vektor saja, kita bisa gunakan rumus yang sudah ada. Akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos sudut apitnya. Di sini. Jadi sudut apit yang terkecil ya, bukan yang terbesar ya. Ini kan yang kecil sini ya. Kalau besar kan bisa dari sini, sini kan besar. Ya, jadi kita gunakan yang paling kecilnya di sini ya. Bukan dari yang terbesar ya. Karena terbesar itu jadi agak repot. Masa dari apa namanya? Dari sini kan jadi salah. Nah, ini kan juga sama sudut kan, tapi yang dimaksud rumus ini itu adalah untuk yang sudut apitnya paling kecil. Nah, di situ. Kemudian untuk perkalian vektor, ya, itu bisa perkalian vektor dengan bilangan skalar, bisa juga perkalian vektor dengan vektor. Ya. Jadi misalkan vektor pertama adalah V dikali dengan skala 2V, ini jumlahnya semakin besar tapi tidak sampai mengubah arah. Kenapa? Karena positif. Tapi kalau dikalikan dengan apa namanya seper, itu berarti dia dibagi. Ya. Dibagi kalau apalagi dia negatif, kalau positif dia masih searah. Tapi kalau dia negatif dia berlawanan. Nah, di situ. Ini vektor V, 2V, ini negatif setengah V. Ya, jadi ini dibagi dua berarti setengahnya. Tapi kalau dia ada negatif maka tanda panahnya itu berkebalikan dengan posisi awal. Di situ. Nah, kemudian perkalian vektor itu nanti ada dua jenis. Apakah perkalian titik atau perkalian silang. Nah, itu nanti akan banyak dipakai di apa namanya usaha, ya, rumus usaha, ya. Kemudian kelistrikan, kemagnetan, itu nanti banyak menggunakan itu. Termasuk juga prinsip torsi, itu juga menggunakan apa namanya perkalian cross, ya. Jadi A titik B atau A dot B itu adalah vektor A, vektor B kali sudutnya. Cos theta atau cos P. C ya. Cross produk berarti perkalian silang. Jadi A cross B itu adalah AB sin sudutnya. Ini akan menghasilkan vektor baru yaitu vektor C. Nah, itu ya. Jadi perhatikan. Kalau yang A dot B ini cuma besar saja. Tapi kalau A cross B itu menghasilkan vektor baru. Ya, itu nanti menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, apa namanya? Seperti prinsip memutar skrup ya. Jadi kalau ya mungkin besok lah pas kita ketemu kita singgung ya. Nanti kalau ini kan menggunakan sebuah ilustrasi nanti mungkin sini ada juga ya. Nah, seperti inilah ya. Jadi apa namanya? Empat jari itu vektor pertama, kemudian dikalikan ke vektor kedua di mana arahnya, maka jempolnya itu menunjukkan vektor baru, vektor C-nya. Contohnya paling gampang itu saya punya vektor arahnya ke barat. Ya. Vektor pertama vektor A ya arahnya ke barat. Kemudian dikali vektor B itu arahnya adalah ke selatan. Ya, jadi empat jari itu pertama menghadap ke arah barat, kemudian di apa namanya dengan tangan kanan ya, tangan kanan, kemudian empat jari itu digerakkan ke arah selatan, jempolnya ke atas. Nah, itu berarti vektor C-nya itu besarnya sekian, arahnya ke atas. Nah, di situ. Karena dia menggunakan sin, maka sin yang sifatnya nol, yang sejajar sudutnya, maka dia nilainya nol. Kayak ini kan. Jadi I cross I, J cross J, K cross K nilainya nol. I cross, misalkan I kali dengan J. Ya. Jadi I itu adalah menuju ke kita, ya, menuju ke kita. Kemudian yang J-nya itu adalah ke kanan. Kalau di sini adalah I, apa namanya, I, J, ya, maka vektornya adalah ke atas, K. Nah, di situ. Nah, ini adalah, apa nama, aturan, ya. Tapi ini nanti bisa kita selesaikan dengan cara model gini, teman-teman. Ya. Jadi, kita punya vektor A, vektor B, AX, I, AYJ, AZK, yang B juga sama, BX, I, BYJ, tambah BZK. Itu bisa kita selesaikan, ini panjang banget satu persatu, tapi bisa kita sederhanakan dengan penyelesaian model matrik. Nah, jadi ini adalah A cross B, I, J, K, vektor A, ya, vektor B, kemudian determinan I, ya ini adalah I, ini negatif J, kemudian positif K, ya. Determinan bagian ini kan X ya, maka yang ini dihilangkan pakai yang determinan ini, ya.
Ini kan sederhana ya. Jadi ini kan I ya, maka diambilkan yang sebelah sini. Nah, kemudian yang apa namanya? Ganti yang J, kan ini J toh, maka yang J ini diambilkan yang ini hilang semua ya. Ini tidak ada. Jadi determinan yang bagian ini dengan yang bagian satunya. Mungkin ginilah. Jadi ini untuk J itu adalah ini dengan ini ya. Kemudian yang K ya, yang K juga sama ini diambil maka determinan dari ini. Nah, cuma hati-hati ini ini positif ya I dikurangkan dengan determinan kemudian J ini adalah K. Ya, ini adalah daripada kita harus apa namanya menghafal model kayak ini ya. Pani ini kan panjang ya. Tapi ini sama sebenarnya prinsipnya, teman-teman. Ya, jadi prinsipnya juga sama. Ini adalah menggunakan determinan juga. Cuma ini bentuk rumus panjang. Ini ya I, kemudian J, ini K, ini kebalikan ini ya. Ini adalah determinan tadi yang awalnya negatifnya adalah A negatif AX BZ ditambah dengan AZ BX. Ya, ini sebenarnya itu sama. Cuma ini dibalik saja ya. Oke, ini, ya ini kan ini tinggal dibalik aja. Ini sebenarnya kalau diganti positif ya, itu berarti ini dibalik ya, pindah sini ya, gitu. Kemudian dot product ya, dot product itu vektornya adalah vektor skalar hasilnya ya. Jadi vektor kali vektor hasilnya skalar itu adalah perkalian titik ya. Karena dia pakai cos, maka cos yang nilainya 90 derajat, cos 90 derajat adalah 0 ya. Maka yang tegak lurus adalah 0. Ya, di sini yang sudutnya sejajar justru dia satu ya. I, J titik J, K titik K nilainya adalah satu. Pokoknya kalau dia perkaliannya titik, maka kalau dia sejajar itu nilainya satu. Pokoknya dikali dengan cos sudut kedua vektor tersebut. Nah, contohnya ini ya, vektor A dan vektor B tiga dimensi, maka yang vektor apa arah sumbu X dengan Y, X dengan Z itu kan tegak lurus ya. Tadi kan kita menggunakan apa namanya bentuk begini kan. Nah, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, ya. Jadi kalau vektor I, ya, arah sumbu X dengan Z kan tegak lurus ini, maka ya 0, ini juga 0, ini juga 0, ya. Dicari yang searah, ya, yang sejajar. Sehingga hasilnya adalah komponen yang sama itu nilainya seperti ini. Jadi AX, BX tambah AY, BY, AZ kali apa BZ, ya. Ini adalah hasilnya seperti ini, ya. Dan ini adalah hasilnya adalah skalar, bukan lagi vektor. Berbeda dengan yang cross. Ya, kalau cross itu hasilnya adalah vektor. Kalau ini hasilnya cukup skalar. Nah, kemudian nanti juga kita menghitung sudutnya. Tadi kan A dot B adalah AB cos sudut. Sehingga kalau kita tanya cosnya berapa ya, tinggal aja A dot B ya, perkalian berapa dibagi dengan besarnya A dan besarnya B. Ya, ini kan AB yang besar toh. Kalau besar itu kan komponen masing-masing dikuadratkan, diakar, ya, ini juga sama. Contoh, nah ini paling penting nih teman-teman. Ya, jadi ini model dasar harus punya ini. Kalau kita belajar fisika dasar ujuk-ujuk langsung tanpa review ini nanti takutnya ada yang kelupaan. Jadi vektor R ini adalah I ditambah 2J tambah 2K. Tentukan vektor satuan dari vektor R ini ya. Maka di sini R ini kan ada RE kuadrat. Ingat ya besarnya itu kan akar dari masing-masing komponen dikuadratkan. Ya. Ini ada tiga dimensi I, J, K. Rx-nya nilainya 1, ya, RY-nya nilainya 2, RZ-nya nilainya 2. Dikuadratkan di akar itu adalah besarnya. Ya, ketemu 9 di akar ketemu 3. Nah, vektor satuan, nah ini vektor R itu, ya ini, ya. Jadi vektornya tinggal saja dibagi dengan besarnya. Besarnya kan ketemu 3 itu kan. Maka ini ya sepertiga I, 2/3 J, 2/3 K. Nah, di situ. Nanti kalau ini dihitung ya besarnya berapa ya R vektor satuan ini kan sama dengan gini kan akar dari apa namanya sepertiga apa namanya kuadrat ya komponen X ditambah dengan 2/3 sama ini juga kuadrat ya ditambah lagi 2/3
Nah, ini juga dikuadratkan, maka nilainya nanti pasti ini ya adalah 1. Ya, karena memang vektor satuan. Ya, fungsinya hanya untuk menunjukkan arahnya saja. Oke, ini kemudian contoh kedua, dua vektor, 5 satuan dan 3 satuan, membentuk sudut 60 derajat. Berapa resultannya? Pakai rumus yang sudah ada saja kalau cuma dua. Akar, vektor pertama, kuadrat, vektor 2 kuadrat, 2V1, V2 cos sudutnya. Sudut paling kecil. Nah, di situ. Kemudian kalau 3 vektor ya atau lebih ya, ini kan vektor pertama 19, arahnya sumbu X. Kemudian vektor kedua 15, sudutnya 63. Kemudian 16 sudutnya 135, kemudian sudutnya vektor lagi 11 ya. Itu 207, kemudian lagi 270 arahnya masing-masing ini. Berapa resultannya? Maka ini kita selesaikan dengan cara menguraikan satu persatu kayak ini ya. Jadi vektor tadi ada 19, kita mau 19, 15, 16 ya kayak gini tuh kan. Jadi ini memudahkan kita dalam menganalisis teman-teman ya. Jadi ini kan apa namanya 19, 15. Jadi kita uraikan semuanya ya. Kita uraikan arah sumbu X dan sumbu Y-nya. Ingat kalau Vx itu dikali dengan cos, Vy dikali dengan sin. Nah, jadi ini kali ada apa pakai kalkulator itu kan. Jadi ini apa namanya Vx-nya V cos alfa, Vy-nya V sin alfa. Masukkan sini semua. Nah, ini adalah Vx, Vy dijumlahkan. Ini adalah sigma total dari vektor arah sumbu X, total full sumbu Y, ya, ketemunya sekian. Nah, kalau berapa besarnya, maka masing-masing komponen dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakar. Nah, ini kan dimasukkan ke sini, gitu kan. Nah, ketemunya sekian. Nah, kalau arahnya kemana? Nanti ketemu satu vektor. Arahnya, oh ternyata RY bagi RE ketemunya sekian. Nah, di inverse dibalik, ya, pakai kalkulator, ya. Inverse tangen, apa, dari negatif 0,49 itu adalah 334 derajat. Ya. Sama halnya sin, sin apa namanya, 30 derajat, ya, atau sin setengah itu adalah 30 derajat. Ya. Sin setengah akar 2 itu sudutnya di 45 derajat. Nah, ini kemudian berikutnya. Nah, ini ya. Maka ketemu satu vektor sendiri di sini R resultan sudutnya yang tadi ya sekitar 33 ya. Nah, 334 kan maka sudutnya kan ke sini. Nah, sini 334. Nah, di situ. Nah, kemudian tugas seperti biasa ya. Nanti di Bismat juga sudah ada. Ini ada beberapa vektor, tolong bisa diuraikan ya. Resultannya berapa, arahnya berapa. Tugas kedua, vektor F1, F2, F3. Sama tentukan vektor dan besar resultan gaya yang bekerja pada partikel P. Nah, kemudian vektor F1, F2, 3 F1, 5 F2, V1 kali F2 ini perkalian titik, perkalian silang, ya sudut dibentuk F1 dan F2 itu berapa sudutnya. Tadi kan sudah ada ya contohnya. Nah ini tugasnya ini apa namanya? Untuk tugas teman-teman apa namanya? eh, untuk tugas teori ya, teori itu tugasnya kelompok ya. Untuk tugas praktikum itu individu ya, karena memang bobotnya juga lebih kecil. Nanti tolong untuk tugas untuk memudahkan bebas ya. Pokoknya yang praktikum itu kelompoknya kami yang mengeset ya. Jadi kelompoknya itu apa namanya urut absen ya untuk fisika dasar. Sehingga nanti teman-teman kalau praktikum di topik lain silahkan mau mungkin nggak usah urut absen untuk yang lain, tapi fisika dasar kita buatkan urut absen. Ya, di situ. Tugas 1, 2, 3. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung, kita ringkas. Ya, alat bantu matematika pertama adalah vektor, tadi sudah kita bahas. Kemudian ini adalah turunan juga sama. Nanti ini memang jarang, tapi tetap kita sampaikan. Jadi D per DO dari A dot B adalah A, kemudian turunan DB per DO, DA per DO kali dengan B. Jadi ini kan turunan atau apa namanya diferensial dari perkalian. Nah, maka A biasanya kan UV itu kan turunan dari UV. U V aksen ditambah V aksen kali U. Nah, ini sama ini juga berlaku dalam
apa namanya dalam besaran vektor di situ. Yang sini untuk A cross B turunan ya, maka A cross B aksen atau UV boleh ya kalau di SMA itu UV ya. Itu atau XY. Jadi ini A, ini turunan dari B tambah turunan dari A kali B atau U cross B apa UV ya. A U cross V aksen tambah U aksen V sama. Ya ini tiga dimen, ini tiga vektor A, B, C seperti ini. Pokoknya kalau ketemu bentuknya gini, maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, di situ. Ini juga sama yang tadi bentuknya apa namanya ini adalah banyak yang cross. Ya ini juga nih tabel-tabel ini juga harus dikuasain teman-teman. Ini nanti divisi apa namanya matematika. Ya pokoknya diingat ada kita menggunakan apa namanya turunan juga integral juga. Kalau ini kita gunakan pasti ini ya. Nanti harus diingat turunan dari apa namanya Y dari 5 X pangkat 4 ya tambah dengan 3 apa namanya 3X misalkan berapa sih nilai Y aksennya. Nah, rumusnya ini. Kemudian kalau dia menggunakan sin turunnya apa cos. Kalau cos jadi negatif sin. Nah, di situ. Nah, ini adalah beberapa yang sifatnya mendasar. Nanti juga akan cuma kalau di mata kuliah matematika untuk IPA bagian ini diletakkan di bagian akhir sehingga untuk fisika dasar kita kenalkan sekilas. Termasuk juga ini nanti di integral juga. Nah, ini kan ini pasti akan digunakan. Terutama yang ini ya, ini. Jadi misalkan ada apa namanya? V ya itu adalah 5T ya. Berapa S-nya? S adalah integral dari V dt. Nah, jadi 5 dikuadrat 5 dibagi 2 kali dengan T kuadrat. Rumusnya dari mana? Dari sini. Nah, kalau dia turunan itu pangkatnya dikurangi kali, tapi kalau dia integral maka dia pangkatnya menjadi lebih naik. Nah, di situ. Ini memang ada unsurnya plus C-nya, tapi ini kan untuk memudahkan kita. Nah, rumusnya ini. Kemudian integral dari sin negatif cos, tuh apa integral dari cos adalah positif sin. Ini harus harus apa namanya tidak ada masalah. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman untuk kegiatan kuliah kita di sesi teori ya. Kita apa namanya agak ya memang agak ngebut juga. Dari pertama ujung-ujung sudah materi nah, di situ. Karena memang fisika itu ya seperti ini. Nanti kalau materinya banyak dan kita agak santai nanti banyak materi yang tidak tersampaikan. Padahal fisika dasar itu mata kuliah yang sangat esensial. Ya, sangat penting sekali ini bekal untuk mengajar di sekolah itu ya fisika dasar. Ya, baik itu guru di SMP, kemudian guru di SMA itu basicnya fisika dasar. Nah, cuma kalau kita sebagai guru tentunya tidak hanya mata kuliah fisika dasar yang didalami, tapi mata kuliah lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kefisikaan itu juga dipelajari lebih dalam lagi. Gitu. Baik untuk hari ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Yang jelas besok kita ketemu lagi di mata kuliah yang sama, sesi praktikum di lab fisika dasar. Nah, nanti kita akan sampaikan beberapa aturan terkait dengan apa namanya kegiatan praktikum di lab. Nah, di situ. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya ingin bertanya, Permis. Pak. Satu dulu, Mbak Verlita. Oke, Iya, silakan. izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Verlita Elin Agatha, bisa dipanggil dengan Verlita. Tadi kan disampaikan bahwa di akhir penjelasan itu terdapat tugas terkait materi sektor. Untuk Mm-mm. tugasnya itu eh, tenggat pengumpulannya kapan dan tadi kalau tidak salah dengar saya tugasnya berkelompok ya, Pak. Mm-mm. Iya. Jadi khusus fisika dasar ya untuk sesi teori itu tugasnya berkelompok. Tapi yang praktikum itu memang secara teknis apa ambil datanya bersamaan, tetapi laporannya individu. Jadi bedanya itu. Jadi nanti tolong untuk PJ kelas khususnya fisika dasar ya untuk teori ya dibagi kelompok. Kelompoknya tidak usah urut absen. Tapi yang jelas untuk praktikumnya itu saya
membaginya berdasarkan urut absen. Jadi ada kelompok 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Tuh. Jadi nanti setiap tugas itu dikerjakan dan deadline-nya adalah sebelum sebelum pertemuan berikutnya. Sehingga kalau hari ini ada tugas 3 soal tadi itu dikerjakan tulis tangan, difoto, ya, difoto kemudian atau difoto kemudian dipaste di Word, ya, kemudian di PDF kan, kemudian diupload. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi ini hari ini adalah RPS sama materi hari ini. Nah, di sini sudah saya upload. Nah, tadinya di sini silakan di-download ya. Kemudian nanti upload tugasnya di sini. Nah, ini kan keterangan satu kelompok cukup satu file saja. Artinya file itu harus ada namanya. Kelompok berapa? Kelompok satu anggota siapa saja. Baru isi dari tugas yang dikerjakan. Gitu Mbak Verlita, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, berikutnya dia ada yang tanya lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Ahmad, silakan. Hmm, Mau bertanya terkait vektor satuan, itu bagaimana cara menentukan vektor satuan jika vektornya itu pada posisi kuadran 2 atau kuadran 3, Pak? Oke. Di kuadran 2 atau kuadran 3 ya. Iya, Pak. Oh ini. Sebenarnya sama saja teman-teman ya. Jadi intinya vektor satuan itu vektor yang nilainya hanya satu ya. Dan dia hanya menunjukkan arahnya kemana. Di situ. Jadi misalkan di sini ini kan pakai yang dua apa namanya 2 dimensi aja paling gampang ya. Jadi intinya kalau kita kembangkan lagi, ini kan kita uraikan ya, ini memang ada salah dikit ya, ini adalah I, kemudian ini adalah yang J ya. Nah, kita uraikan lagi gini kan. Nah, ini kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, ya, kemudian kuadran 4 di situ. Nah, kemudian kalau dia apa namanya hanya menunjukkan vektor satuan, ya sebenarnya dia tidak masalah mau di mana arahnya, ya. Jadi misalkan ada vektor satuan di kuadran 3 kayak gini dah. Nah, maka yang ini akan kita uraikan, ya. Kita uraikan tentunya ada yang arah sini, ya, sama sini, ya. Sehingga di sini ada misalnya vektornya vektor P, ada P X, ada P Y, itu kan. Cuma kalau PX-nya berapa? PX-nya bernilai negatif, ya. PY-nya ini juga bernilai negatif, kan gitu toh? Kenapa? Karena memang kuadran 3 kan semua negatif ya. Nah, kemudian setelah diuraikan, ini ketemu berapa besarnya ya, pakai yang tadi itu kan. Berarti vektor P-nya adalah akar dari sini kan PX kuadrat ya, kan negatif kok negatif di kuadrat tetap positif ya. Nyaurnya negatif. Tambah dengan negatif PY ini juga dikuadratkan. Kemudian vektor P itu sendiri dibagi dengan besarnya. Jadi baik itu di kuadran 1, 2, 3, 4 caranya tidak beda jauh, apa sama saja di situ. Itu Mas Ahmad. Berarti itu rumusnya tetap pakai yang rumus ini ya, Pak? Iya, rumus ini ya. Pokoknya vektornya itu dibagi dengan besar, nggak peduli dia berada di kuadran mana, maka hasilnya adalah vektor satuan di situ. Nggih, matur suwun, Pak. Oke, ini tempat saya agak rame ya karena anak-anak di rumah. Oke, oke ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Jam 5 ya. Maaf, Pak, izin bertanya. Oh lagi Mbak Elita silakan. Nah, perkenalkan nama saya Erlita Azhara Alfariani. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Mm-mm. disampaikan bahwa pengerjaan tugas teori itu dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, itu Mm-mm. satu kelompok kira-kira berapa orang ya, Pak? Oh iya. Ha-ha. Satu kelompok anu lah. Ini kan ada 41 ya. Tugasnya juga banyak, banyak. Satu kelompoknya 3 lah ya. Maksimal 3.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama. Jadi satu kelompok maksimal 3. Ini satu kelas ada berapa mahasiswa yang kelas C ini? 40, Pak. 40 ya, berarti Ya. pas. Kan ada yang 41, ada yang 42. Berarti pas ada 20, dibagi 3 ya. Jadi ada kelompok satu itu ada jumlahnya cuma 2 ya. Nah, nggak apa-apa ya. Kan teori kan juga simpel kan. Jadi cuma mengerjakan soal latihan nanti silakan dibagi ya. Nanti boleh. Nah, sekarang kan zamannya AI itu kan. Nah, AI ya silahkan nanti yang jelas ditulis tangan. Nah, meskipun kita bantuan AI, setidaknya kan nulis tangan itu mudah-mudahan bisa melekatkan dalam otak kita. Itu. Tapi nanti ketika UTS, ketika UAS, ya, itu teman-teman hanya menggunakan kerpaian 1 lembar. Ya, isinya rumus, ya, rumus-rumus kemudian dipakai untuk UTS dan UAS. Nggak boleh pakai HP ya. Yang boleh pakai kalkulator asli. Nah, karena sekarang itu ya beberapa temuan ya ketika bertanya Pak ini boleh tidak kami menggunakan HP untuk kalkulator. Nah, ketika diizinkan ternyata ada ketahuan satu dua itu HP-nya difungsikan untuk Google ya untuk menggunakan akses AI. Nah, kan sekarang gampang itu kan, tinggal difoto, tolong berikan penyelesaian. Nah, sudah muncul hasil. Nah, sehingga nanti ketika UTS sama UAS itu kalau mau menggunakan kalkulator gunakan kalkulator asli ya. Tidak bisa dipakai untuk internet. Nah, di situ. Jadi ini ya, jadi satu kelompok maksimal 3 ya, kan 40 ada satu kelompok itu mungkin jumlahnya hanya 2 ya. Atau mungkin kalau dibagi 3 kan ada itu ya, berapa? Pokoknya tidak boleh lebih dari 3 ya, satu kelompok maksimal 3 anggota. Nah, di situ. Ini PJ-nya Mbak Elita atau siapa? Ya, Pak. Saya. Oh ya, nanti dibagi aja ya untuk khusus teori saya serahkan kepada PJ. Untuk praktikum ini saya yang bersama laboran dan juga tim dosen yang akan membagi anggota kelompok untuk sesi praktikum di situ. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Maaf, Bapak izin bertanya. Oke, Mbak Zivi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Julia. Mau tanya mengenai UAS. Nantinya mulai dari materi pertama atau materi setelah UTS? Ya, setelah UTS saja ya. Jadi materi UTS itu materi meeting 1 sampai meeting ke-7 ya. Materi UAS, materi meeting 9 sampai meeting ke-15. Nah, di situ. Jadi lebih simpel dan sifatnya adalah open catatan. Nah, jadi membuka catatan 1 lembar. Ya, jadi rumus-rumus penting itu yang ditulis. Kalau misalkan nggak membuat rumus, ya sudah, pokoknya kita memberikan kesempatan untuk mencatat rumus-rumus penting yang sekiranya tidak bisa dihafal. Nah, itu kan. Itu. Ya. Jadi kalau nggak bawa rumus, nggak buat catatan, ya sudah, tergantung kemampuan masing-masing. Nah, di situ. Tapi yang jelas, seperti tadi saya sampaikan, praktikumnya lengkap, ya, tugasnya lengkap, ya, harapannya nilainya semuanya baik, ya, tidak ada di bawah B. Ya. Jadi nilai di bawah B itu nilai mati. Lulus tapi nggak bisa dipakai untuk daftar kerja. Nah, kan iman-iman ya. Udah kuliah 4 tahun, bayar SPP dan bayar kos-kosan ya. Nilai kok di bawah B, itu IPK sama dengan di bawah 3. Padahal kalau kita bekerja itu mesti syarat utama IPK berapa? Sekarang 3,0 ya. Suatu ketika IPK minimum berapa? Mungkin 3,25. Jangan sampai kita kuliah itu ijazahnya nggak bisa kepakai itu iman-iman. Meskipun dia lulus kecuali memang kepepet banget. Ya, ada juga kasus kakak tingkat kalian itu ya intinya ngakunya kuliah ya dibayari orang tua ya. Tapi ketika masa-masa sudah lulus kok nggak lulus-lulus, orang tuanya datang ke kampus. Cross cek ini kenapa kok anak saya kok nggak lulus-lulus? Kita cek seret, dia memang aktif tapi nggak pernah kuliah Pak ya. Ya akhirnya nilainya jelek semua.
ya. Nilainya di nilai C, ya. IPK mungkin sekitar 2, ya memang kita Mas Satudin mungkin sekitar 6 tahun. Nah, udah lama-lama IPK juga rendah. Ya cuma mendapatkan legalitas ijazah aja, tapi nggak bisa dipakai optimal dalam melamar pekerjaan. Nah, jadi ini tolong bisa diperhatikan, tidak hanya sekedar apa namanya lulus, tetapi perhatikan IPK jangan sampai di bawah 3 di situ. Ini saingan semakin ketat di situ. Itu Mbak Baik, Sivi, Bapak. ada Terima lagi? kasih. Ya, Ya, terima kasih ya, Pak. udah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti pertanda sudah bisa dipahami ya. Baik, ini saja untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya di lab fisika dasar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalani kegiatan perkuliahan 1 semester ya, sehingga mendapatkan hasil yang bagus semua. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.